Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Zulkifli, Yankee Charlie 8, Foxtrot Bravo. Kali ini saya akan mereview jualan saya, yaitu yang akan dijual ICOM IC 7000. Nah, saya akan memperlihatkan dulu apa yang akan ikut pada barang apabila ada yang minat nanti nih ya. Nah, kita review dulu, nanti kita akan nge-review fungsi dan apa kelebihan dari ICOM 7000 yang saya akan jual ini. Nah, kita lihat dulu cara fisiknya dulu. Nah, ini fisiknya ya. Ini fisiknya seperti ini mulus. Ini biasa juga penyakitnya nih, ada yang patah handle-nya nih bagus. Nih ya, kalau goresan ya pemakaian tapi minim ya. Ini minim pemakaiannya. Nih ya. Jadi ini fisik dari head unitnya. Oke, nah ini yang mau dijual. Ini kepalanya dulu. Kemudian bodinya seperti ini. Nih ya. Nih, kita lihat dari samping lagi seperti ini. Oke. Kemudian dari belakang kita lihat seperti ini ya. Semua aman, terkendali. Ini samping kanannya lagi. Kemudian dari bawah. Nah, ini yang menarik, serinya 02 nih. Nah, 02 ini versi Eropa ya. Ini versi Eropa. Versi Eropa ini saya kategorikan dia versi yang paling lengkap. Dibanding ada beberapa versi ya. Versi Jepang, kemudian Asia, Eropa, Amerika, Australia. Nah, ini versi yang paling lengkap yang sesuai dengan teman-teman untuk di Indonesia. Ini 02. Nah, ya, jadi ini head unit, bodinya ini, oke. Kemudian mic. Ini mic original ya. Ini ICOM HM151. Nah, kalau di belakang ini made in China, ya memang Eropa itu pakai versi Asia. Cina nih mic-nya. Ya, tapi tidak mengurangi fungsinya. Audionya juga ini ada di YouTube, itu jauh lebih kencang ya, ini ICOM HM151. Ini original. Ini juga kondisinya mulus habis. Oke. Jadi udah ada radio, mic, kemudian head unit. Kemudian apalagi yang ikut? Nih. Ini ada DC core-nya. Ya, DC core-nya biasa aja. Oke. Nah, ini dasar atau bawaan dari DOS. Bawaan dari DOS, kalau teman-teman beli ICOM 7000 ini bawaan dari DOS. Tapi bila teman-teman khusus teman-teman yang pengen memiliki radio ini, saya kasih tambahan. Ya kan? Apa tambahannya? Saya kasih bracket ini. Ya. Nah, saya kasih satu bracket ini. Ini bracket untuk body. Kemudian saya ngasih lagi kabel separate ya. Nah, kabel separate ini fungsinya bila teman-teman pakai mobile ini bisa pisah dengan, jadi penghubung antara body radio ya dengan head unit. Nah, ini kan kalau dipasang, ini ya, saya coba pasang ya. Saya coba pasang dulu. Ini saya singkirin ya. Jadi teman-teman kalau minat saya kasih nih bonus. Nah, kita coba dulu. Ini kalau saya pasang seperti ini, nih, klik. Nah,
Ini yang masuk ke sini. Tapi nggak ada juga gunanya kalau ini nggak berdiri ya. Nggak ada gunanya juga kalau ini nggak berdiri. Jadi saya ngasih lagi bracket untuk kepalanya ya. Jadi tadi ada bracket body, nih bracket body. Terus ini bracket buat head unit atau kepalanya. Nah nanti teman-teman saya nggak ikutkan ini, nanti teman-teman tinggal nyari sendiri. Sebentar ya, saya cari dulu, saya ambil dulu. Nanti teman-teman pakai ini ya. Nanti cari sendiri di online ada. Ini misalnya gini. Nah, teman-teman bisa pasang di sini. Kita pasang dulu ya. Kita pasang dulu. Nah, ini udah terpasang. Nanti teman-teman cari sendiri untuk bracket. Saya nggak ikutin bracketnya. Tapi kalau mau ngambil bracket juga nggak masalah, boleh. Itu di luar biaya ada biaya tambahan ya. Nah, setelah ini seperti ini, nanti teman-teman baru menghubungkan kabel separate ini. Ya, kabel separate-nya dulu. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini. Ini teman-teman boleh ada jalurnya mau ke kabel ke bawah, ke sini ya. Ini boleh. Nanti terserah teman-teman. Mau ke atas juga boleh. Saya ke bawah aja ya. Nah, ini kita pasang di bracket kepalanya dulu. Nah, jadi saya kasih bracket body, bracket kepala, kemudian lengkap ya dengan kabel separate. Nah, dia kayak gini modelnya nanti. Kalau teman-teman belikan tripod, nah kira-kira seperti ini. Ini Anda bisa. Ini tripod saya bagus nih, metal nih. Nah, kira-kira seperti ini jadinya. Ya, ini ada mic. Nah, ini yang ikut nih. Ya, jadi ini bonus aja untuk bracket dan untuk kabel separate-nya. Jadi kabel separate, kemudian bracket kepala dan bracket body. Nah, kira-kira seperti ini nanti jadinya, ya. Nah, sekarang teman-teman, apa yang nanti kita akan coba apa yang menjadi kelebihan dari versi Eropa ini yang saya bilang ini yang paling cocok di Indonesia. Nah, pertama, ICOM 7000 itu ada versi yang 50 watt untuk high frekuensinya, kemudian VHF-nya itu cuma 35 watt dan UHF-nya itu 20 watt. Nah, kemudian ada lagi versi yang 100 watt, cuman ada cumannya. Radio itu bagi teman-teman yang sudah punya atau yang ingin memiliki ini harus jadi perhatian, yaitu terbatas untuk frekuensi kerja. Untuk frekuensi transmitnya dia terbatas. Jadi kalau RX semua bisa frekuensi, nah dia dibatasi oleh TX. Yang mana TX dibatasi yaitu pada frekuensi HF itu di 27 MHz. Jadi radio itu yang ICOM 7000 itu banyak sekali yang versinya itu 27 MHz-nya nggak bisa. Kemudian berikutnya lagi ICOM 7000 itu selain yang 27 MHz-nya nggak bisa, di 2 meter itu hanya bekerja dari 144 sampai 146. Jadi kapan bekerja di 143 udah nggak bisa. Kemudian bekerja di 146 ke atas itu udah nggak bisa. Nah, itulah apa yang menjadi teman-teman itu agak gimana dengan ICOM 7000. Karena pembatasan frekuensi TX-nya, RX-nya oke ya. Transmitnya itu dia dibatasi 27 nggak bisa.
kemudian di bawah kepala 144 atau biasanya orang bilang 4000 ke bawah itu nggak bisa transmit. Dia hanya bisa transmit dari 4000 sampai 6000. Berarti 601 udah nggak bisa transmit lagi. Nah ini semua frekuensi RX-TX sangat lebar, semua berfungsi dengan bagus. Dan yang menarik lagi, full color serta dia bisa TV. Jadi teman-teman yang punya TV, masih TV, misalnya TV kabel itu bisa di sini, ini bisa nonton ya. Kalau versi lain bisa tapi nggak warna, karena dia punya NTSC, dia punya ininya, displaynya itu NTSC. Nah ini PAL, jadi dia cocok untuk di Indonesia. Oke teman-teman, nah sekarang kita mau review RX-TX-nya. Kita akan coba seperti apa ya teman-teman. Mohon kita saksikan terus. Nah oke. Sekarang kita on radio ini, kita cek. Oke, layar nggak ada masalah, semua mulus. Oke, sekarang kita coba satu persatu dulu untuk di high frekuensi ya. Kita mulai dari bawah nih, paling bawah ya. Paling bawah kita coba dulu, ini 1,9. Jadi teman-teman tinggal lihat ini RX, ini TX ya. Jadi kalau versi Jepang itu ada beberapa frekuensi dia nggak bisa TX, yaitu di 27 untuk di HF ya. Nah teman-teman coba lihat, nah ini tuh. Jadi ini RX, ini TX. Kalau dia nggak bisa TX, ini nggak bisa nyala ya. Nah ini 1,9, saya putar aja ya. Saya putar saja biar cepet. Nah, saya mutar nih. Ini dua kita, ini masih TX. Teman-teman lihat ini. RX, TX. Tuh ya. Saya mutar lagi kepala 3. Masuk kepala 3 nih. Ini ter-TX terus nih. Nih ya, nih. 4. Ini RX, ini TX. Saya ulang lagi, ini TX. Saya sambil muter frekuensi pindah. Ini masih pada posisi TX ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ter-TX ya. Nih ya. 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24. Nah, di sini nih teman-teman harus ngecek kalau punya Ecom 7000 itu, ini kan di CB Citizen Band ini TX ya. Nah, ini TX. Dia biasanya teman-teman rame 27305, ini dia ter-TX nih ya. Dia transmit. Oke, saya lanjut lagi. 28. Jadi semua HF ini transmit dia. Keluar dari HF transmit lagi. Nih. Masih transmit. Ya kan? Masuk di 6 meter. Magic Band masih transmit semua, nggak ada yang dibatasi. Nah ini memang udah nggak bisa di sini. Sekarang saya lompat aja ke VHF ya. Nah untuk versi Jepang itu dia hanya bisa transmit dari sini nih, 144.0 sampai 146. Nah ini transmitnya di sini. Jadi kalau versi Jepang up 601 ini udah nggak bisa transmit. Nah ini transmit ya. Saya kecilin dulu wattnya. Nah ini nggak ada antena masalahnya ya. Nah coba teman-teman lihat, ini 607 ini transmit ya, ini transmit. Nah ini naik ke atas nih 1516. Nah ini masih transmit nih 1617 sampai 173. Nah ini masih transmit ya. 74 udah nggak bisa. Coba ke bawah lagi 15144 tadi. Nah Jepang punya itu 144 aja. Kapan dia 143 ke bawah? Ini dia sampai sini nih 144. Kalau turun ini udah nggak bisa transmit ya. Nah kita lihat nih 44 transmit. Saya muter ke bawah, ini masih transmit 12, 11 sampai 13, 138 masih transmit. Nah ini yang membedakan versi yang banyak masuk Jepang itu dengan yang ini. Jadi nanti caranya membedain itu coba lihat di nomor seri. Kalau 01 berarti itu pembatasan teksnya itu berlaku dia, nggak bebas ya teman-teman. Nah
Sekarang kita uji coba untuk di high frekuensi dulu. Kita coba outputnya. Kita coba outputnya start di 7 dulu ya. Nah, ini teman-teman lihat LSB. Maaf, saya pakai RTTY aja biar wattnya stabil ya. Nah, ini saya kepala 7 7050. Nah, ini ada, saya deketin. Nah, ini ya. Jadi nanti teman-teman lihat di sini ya TX-nya ya, biar kelihatan nih. Sekarang saya pakai skala 30. Jadi skala 30 itu ininya nanti dikali 10 ya. Kemudian di belakang saya pakai dummy load. Tuh. Jadi biar deal ya sempurna nih wattnya. Oke. Sekarang kita lihat, ini saya transmit nih ya. Ini saya transmit. Ini kali 30 kalibrasinya berarti teman-teman kali 10. Saya besarin dulu. Kita lihat. Oke. Saya transmit ya. Nah, itu dia. Dapatnya di berapa tuh? 105, hampir 110. Ya, saya besarin. Nah, ini kita lihat lagi. Kecilin dulu. Ini supaya teman-teman bisa lihat transmitnya nih. TX ya, nih. Nah, saya TX tuh 105. Ya. Nah, kita coba pindah band lagi di berapa nih? 10. Kita pakai RTTY lagi. Jadi kita masuk ke semua band amatir ya. 10 kita lihat. Dapat berapa? Sama ya, 110. Nah, kita cek lagi, pindah lagi ke 14. Kita pakai RTTY lagi 14. Kita lihat lagi 110 lagi ya, sama. Tuh, transmit. Pindah lagi di 18 pakai RTTY lagi. Kita lihat lagi wattnya berapa. Masih sama ya, bahkan lebih itu dia. 110 lebih ya. Ya, 14 ini kan melewati tengah center frekuensinya. Kita naik lagi, up down lagi di 21, kita lihat. 21 15 meter band, kita lihat lagi wattnya berapa. 110 sama ya, 110. Nah, kita masuk di 24. Oke, 24 kita lihat lagi wattnya ya, masih 105. Nah, sekarang kita di 27 ini yang nggak bisa transmit kalau bukan versi Eropa ini ya. Kita lihat versi Eropa di 27305. Nah, ini saya coba transmit ya. Kita lihat wattnya berapa. Tuh 110 ya, transmit ya. Tuh TX-nya nyala merah nih. Nih transmit ya, itu 110 di Citizen band ya, 27305. Jadi aman ya 27-nya. Kemudian kita pindah lagi 28. Kita lihat 10. Oh, 110 lagi. Nah, ini dia untuk review outputnya di high frekuensi yang 27-nya pun udah bisa. Ya, teman-teman. Nah, sekarang kita mau review dia di VHF. Ya, teman-teman, saya pindahin kabelnya dulu di VHF dulu ya. Nah, saya udah pindahin kabel di VHF, kita masuk ke 2 meter. 144 ya. Nah, 145 dulu. Kita cek dulu 145. Masih tetap di kalibrasi 300 kalinya 10 ya, kalinya 10. Oh ya, kita belum pakai high tadi nih, saya langsung high aja ya. Ini high nih, ini tadi posisi low. Nah, ini high transmit ya, kita lihat dulu, kita perbesar dulu, ini dapat berapa watt. Nah, 45 lebih, sekalian kita cek juga. Kita cek di sini berapa nih, 145. 145. Oke.
Kita cek. Nah, tuh. Kita cek dulu untuk RX-nya ya. Cek 1. Volumenya kita besar. 1 2. 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
Nah, ini 12. Oke, itu adalah RX-nya. Sekarang kita balik dia TX ya. Tadi udah dilihat. Tuh. 50 watt ya. 50 watt. Kita coba ininya saya cek dulu. 12. Ini 50 watt naik setengah. Kita kurang. 12. Oke, 12. 12. Jadi aman ya mic-nya ya. 12. Oke, 12. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba yang jadi isu panas itu adalah transmit di kepala 6 ya. Kita coba dulu kepala 6. Kita coba transmit di 146200. Saya pindahkan dulu di sini ya. 146200. 1. Nah, ini kita lihat sama-sama. Kita ngetes dulu. Nah, jadi HT ini transmit, ini RX ya. Tuh, masuk. Sekarang balik 620-nya mancar, ininya nerima. Nah, bisa ya. Kita lihat wattnya juga. Saya besarin dulu, bentar dulu. Berapa itu di kepala 6 tuh? Oh, masih sama. Masih sama ya, 45 watt. Oke. 45 watt di kepala 6. Kita coba lagi. Cek 12. Nah, ini TX ya, itu lampu merah di belakang TX nyala. 12. Nah, jadi bisa ya kepala 6 ya. 12. Oke. Kemudian isu berikutnya, dia nggak bisa transmit di 143. Kita ke 143. Paling bawah deh, 330 misalnya ya. Sekarang kita pindahkan juga ini. 143300. Oke, kita ini transmit dulu, kita lihat masuk ya. Jadi ini TX, ini merah TX, ini hijau RX. Tuh. Sekarang balik, kalau dia RX atau penerima dia signalnya biru. Ini merah nih. Kita coba, ya kan? Saya coba 12. Oke, 12. Nah, sekarang kita lihat wattnya berapa di kepala 3. Kita besarin dulu kepala 3. Wow, 45 watt juga. Jadi sempurna ya untuk RX TX-nya. Ini 45 watt ya. Nah, saya kira begitu teman-teman untuk uji coba radio ICOM 7000 ini yang full. RX TX-nya full, bisa semuanya transmit. Yang jadi isu di 27, yang jadi isu di bawah kepala 4, yang jadi isu di atas kepala 6 di 2 meternya. 430-nya oke. Saya coba cek, tapi maaf ya, saya nggak ada SWR. Ini cuma ngeliat ini, dia transmit nih ya. Ada output watt keluar tinggi di sini dia, yang 430 atau UHF-nya ya. Jadi nggak masalah. Nah, demikian. Jadi teman-teman yang misalnya minat dengan radio ini, nanti bisa kontak saya, apa aja yang ikut. Mic-nya, kemudian radionya, kemudian kabel DC core, kemudian saya kasih tambahan kabel separate ya. Dari body ke kepala ada, kemudian bracket body ada, dan bracket kepala ada. Nah, itu harganya di 15 juta rupiah. Jadi teman-teman kalau minat 15 juta rupiah. Tapi misal ada teman yang berani bayar tambah 2.500.000, saya kasih tambahan lagi, yaitu nih
Saya kasih tambahan. Ini tuner automatic AT180, dia bekerja dengan bagus. Dan bukan cuman itu ya. Jadi tambah 2,5, tadi harganya 15. Ini tambah 2.500.000, kasih ini plus. Nah, ada plusnya lagi. Saya kasih nih. Ini ICOM Decor. Ini nih dia nih ya. Ini harganya lumayan dan nyarinya susah. Nah, ini saya kasih ini. Tambahan OPC 1457R, kalau ada yang berani bayar 2,5. Nah, ini tambah ini lagi. Ya, teman-teman. Oke, teman-teman, silakan yang tanya-tanya dan lain sebagainya. Saya akhiri untuk video review ICOM IC7000 ini untuk kami jual. Selanjutnya silakan Anda menghubungi saya bila minat. Terima kasih. Zulkifli, Yankee Charlie 8, Foxtrot Bravo.